Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya saya Eka Amalia dapat kembali hadir menyapa pemirsa semuanya di program Semangat Pagi ya pemirsa. Dan juga pemirsa, seru banget hari ini kita kedatangan siswa-siswi yang luar biasa dan juga ada seorang traveler yang suka keliling dunia ya. Wow, mantap banget. Ini beliau dari Eropa ya. Ya, mantap sekali dari Eropa ya. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama siswa-siswi yang sudah ada di sini di Radar TV dan juga beliau sang narasumber kita hari ini. Tapi sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Welcome to Semangat Pagi, Sir and Sister. Dan juga ada siswi kita yang cantik ya. Boleh silakan perkenalan terlebih dahulu dari siapa ya? Introduce yourself ya, silakan. Kamera. Oke, yeah. Hello, I'm Zoli from Hungary. I'm a solo traveler. I'm on my way since 6 months already. This is my sixth country, and I still continue about 2, 3 years more. My plan is traveling around the globe. Oke. Nah, ini yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng siapkan pertanyaan ya. Ini adalah destinasi yang ke-6 tadi, yang ke-6. Oke. Geser juga Teteh cantik, silakan boleh perkenalan dan sapa pemirsa Radar TV. Selamat pagi, pemirsa Radar TV. Saya Ega. Kebetulan saya menemani Mr. Zoli sebagai translator dan mengisi kegiatannya selama di Tasikmalaya khususnya. Terima kasih. Oke, geser, silakan. Perkenalan dan juga bolehlah bebas ya sapa teman-teman, mama, ayah gitu ya. Good Silakan. morning, guys. My name is Martin Roljana, the student of New Concept. That's all from me. Oke, siap. Mantap, di sini Eka sudah ditemani ya oleh yang sangat luar biasa tentunya ya. Dan teman-teman di luar sana yang bingung bahasa Inggris, tenang, ada penerjemah ya. Saya juga dibantu. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama nih ya. Oke. Kita ke pertanyaan pertama, kenapa sih bisa memilih Indonesia gitu ya? Why? Why you decide to visit Indonesia? Because I think Indonesia is very fascinating. It's a huge country. There is 17,000 islands here. So, of course, I know it's impossible to see everything, but for me, as my channel, it's according to discover the hidden layers of the earth and the world. So I think in Indonesia there is many volcanoes, tribes, hidden places, stories which other people curious about and want to know, and I want to show them how fascinating this country is. Oke, ya. Jadi Indonesia kan memang negara yang besar, sangat Yeah. besar, dan kita juga mungkin teman-teman tahu kita memiliki kurang lebih 17.000 pulau ya. Dan juga dia sangat tertarik dengan hal-hal yang seperti gua-gua yang besar, kemudian juga Indonesia juga termasuk banyak pegunungan vulkaniknya yang masih aktif gitu. Jadi dia ingin mengetahui lebih dalam lagi yang ada di Indonesia. Dan itu juga sangat menarik perhatiannya untuk lebih tahu lagi tentang Indonesia gimana itu. Karena kalau misalkan kita karena Indonesia ini besar, kalau kita melakukan perjalanan kayaknya 1 atau 2 hari itu kayaknya nggak cukup, karena Indonesia itu begitu besar. Tapi ya setidaknya dia bisa merangkum itu dalam mungkin kurang lebih 6 bulan di Indonesia, dan akan mengekspor dari mulai barat ke timur seperti itu. Nah, memang Indonesia itu wow, kaya akan alamnya, indah banget ya. Dan juga pemirsa Radar TV, keren banget ya, Indonesia menjadi salah satu gitu kan untuk para wisatawan ya mencari berbagai macam keindahan-keindahan yang ada di Indonesia gitu. Dan sekarang beristirahat di Tasikmalaya ya. Beristirahat di Tasikmalaya. Oke, Neng silakan, mau ada pertanyaan? My question for you, sir. What made you fall in love with the word of travel? Apa ulangnya? What the reason you want to be a traveler? Oh. Why you decide to Mm-mm. be a traveler? It's
started like a year ago. There is a sad part also. I lost all my family member during the last 2 years, and I stay completely alone. So, and decided to I'm going to travel. My first plan was only a few months in Asia, but then it became a bigger dream, and I want to know more. I want to see more, and I want to see. I just realized I have time. I want to explore the whole world, starting in Asia. Then my plan to visit Africa, India, South America, the United States. Yeah, as I said, around 2-3 years. I'm planning to travel. Ya, jadi sebelumnya, jadi dia mengalami masa-masa sulit. Jadi 2 tahun, selama 2 tahun itu dia kehilangan hampir seluruh keluarganya, dari mulai orang tuanya, kemudian kakaknya. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk kayaknya aku butuh travel deh, gitu. Karena dia merasa betul-betul 2 tahun itu benar-benar sendiri. Gitu. Jadi tidak ada kerabat sama sekali. Mungkin berbeda dengan kita yang hidup di Asia ini, gitu. Kalau di sana, kalau keluarga ya hanya keluarga inti. Gitu. Jadi tidak ada paman atau sebagainya. Jadi dia kehilangan semuanya sehingga dia memutuskan untuk traveling ke seluruh dunia. Dan tadinya dia hanya berencana hanya beberapa bulan saja, tapi akhirnya dia memutuskan untuk kayaknya ingin lebih lama lagi deh untuk traveling atau mengelilingi dunia, kurang lebih 2-3 tahun. Jadi dia baru start sekarang di 6 bulan, dan ini masih panjang perjalanannya. Jadi sebagai traveler dia baru sekali. Kalau misalkan nanti ada di YouTube channelnya juga, jadi bisa dilihat nanti perjalanan pertamanya dia. Menarik juga nih. Jadi berarti sudah dari awal mula latar belakang seperti itu ya. Menarik, menarik. Dan bisa diceritakan mungkin kepada para pemirsa yang ada di rumah, di 5 negara, apa sih momen-momen yang paling tidak bisa dilupakan? Ya. You can explain about the most interest for the 5 country before when you visit. Oh, it's Ya. very different because there is many things. For example, China is really shocking. Why? The culture, the technology, everything is very organized and clean. The people so nice, but basically I have the same experience in Asia in general because everybody's so nice. Even here, it's everybody welcoming and warm-hearted. But yeah, China was my first destination. From Budapest to China. I flew directly. I spent 1 month there, and after China, I went to Cambodia. Cambodia in Angkor Wat, and Phnom Penh, and Siam Reap. It's amazing. There is very ancient temples. You can see in my videos on my YouTube channel. And then I traveled to Vietnam, from very south point to the north point. I spent 3 months in Vietnam, traveled through the whole country. It's hard to say one thing. I think the whole country is really fascinating. Also very nice people. Maybe I like Sapa, the mountain area of Vietnam, the most. And then I traveled to Japan. Japan is like a different world for me. It's also very technological and very clean and also organized. The people very friendly. And I also traveled from Japan, from the north part to the south. I had a friends there in north of Japan who I meet her in Vietnam. And I visited her in north of Japan, and I traveled down to the south. And after Malaysia, traveling there a little bit, Kuala Lumpur, yeah, it's very nice. But for me, the Cameron Highlands was really enjoyed it. And then from there, I fly to Sumatra, Bukit Lawang in the jungle, then Lake Toba. So I think it's amazing, Sumatra, and then now I'm here.
Gas kente. My traveling to the very east, I will stay in Indonesia for 4 months. Oh iya. Maybe you explain more. So I could just ya, jadi pertamanya itu perjalanan pertamanya itu ya di Cina. Pada saat dia perjalanan ke Cina itu merasa kaget banget gitu. Di Cina itu benar-benar terorganisir rapi, negaranya rapi, kemudian juga sangat bersih, tertata gitu. Jadi kita tuh pada saat press invasionnya tuh kayak Cina jauh banget dengan budayanya juga gitu. Jadi nggak nyangka bisa berada di negara yang sebersih ini gitu, dengan budaya dan teknologinya sudah pasti kita tahu sendiri Cina itu seperti apa. Dan yang kedua, kemudian dia ke Kamboja, dia juga kalau di Kamboja hampir seluruh bagian, sama seperti yang tadi di Vietnam juga, hampir seluruh bagian dari mulai utara ke selatan dia hampir jelajahi semuanya, dan dia juga ketemu sama teman travelingnya juga di sana. Jadi biasanya kalau traveler itu nanti dia punya komunitas, dan dia biasanya bareng-bareng tuh explore satu negaranya itu bareng-bareng. Nah, kemudian pada saat yang paling favorit itu di Sapa gitu ya, di Gunung Sapa itu dia favorit banget di Vietnam. Nanti bisa dilihat juga di YouTube channelnya ada, teman-teman nanti bisa subscribe juga. Jadi di sana gua yang terbesar di dunia di Vietnam, itu ada gua yang terbesar di dunia, dan menurutnya itu ada yang paling terbaik gitu ya. Sejauh ini itu yang paling bagus. Kemudian juga dia akhirnya ke Jepang sama juga di Jepang itu teknologinya juga kita tidak perlu ragu lagi, dan negaranya udah jelas itu bersih gitu ya. Dengan isu-isu yang berbagai di luar itu ternyata Jepang itu ketat juga dan sangat-sangat disiplin, rapi kan, yang kayak kita tahu itu ya gitu. Tapi sejauh itu sih kalau dia mengeksplornya tuh hal-hal yang mungkin sama orang-orang tuh tidak pernah terjamah atau tidak pernah tampak gitu. Jadi bukan mengeksplor tempat-tempat yang populer atau misalkan tempat-tempat yang mungkin pada umumnya traveler lakukan gitu, misalkan ada yang viral atau apa, tidak. Tapi dia itu lebih ke hal-hal yang mungkin belum tersentuh oleh traveler yang lainnya. Kemudian terakhir dia sebelum ke Indonesia dia ke Malaysia juga, dia sempat ke Kuala Lumpur. Kemudian ya kalau hanya sedikit sih baru mengeksplor 1 atau 2 tempat mungkin, karena memang tujuannya itu setelah dari yang tadi di Jepang itu inginnya ke Indonesia, tapi harus transit dulu di Malaysia. Kemudian yang pertama itu tujuan tempat pertama yang disinggahi di Indonesia itu di Bukit Lawang di Sumatera. Itu sangat menarik bagi dia karena hampir seluruh Asia mungkin ya, karena tujuan pertama dia adalah Asia, dan merasa bahwa orang Asia itu semuanya tuh benar-benar hangat, humble, kemudian ramah, banyak senyum gitu. Jadi dia tidak merasa bahwa dia itu asing gitu. Jadi orang-orang di setiap tempatnya itu mau di Cina, di Jepang, di Kamboja, Vietnam ataupun Indonesia sekali. Jadi orang-orangnya tuh sangat ramah-ramah gitu. Okay. Dan dia juga merasa nyaman. Mantap sekali, dan harusnya ini ada satu pertanyaan ya dari ini siswa-siswi yang lucu imut, tapi nanti aja di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Bye. Oke pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Tepuk tangannya dong. I don't know. Sorry. Oke, mantap ya. Dan juga sekarang di segmen kedua kita kedatangan adik baru ya. Halo. Hai. Gak ada suaranya ya. Halo, siapa namanya? Muhammad Wisdan Al-Fatih. Muhammad? Wisdan. Wisdan, oke. Siap. Boleh sapa dulu, barangkali ada orang tuanya yang lagi nonton. Halo mama, bapak, gitu. Introduce. Oke, udah cukup aja berarti ya. Wisdan ya. Oke, Wisdan. Oke, siap ya. Oke, Wiz Muhammad lah. Oke, siap. Langsung aja deh. Kamu mau ada pertanyaan nggak? Mau ada pertanyaan? Boleh, siap. Silakan. This is a question for you, sir. Why did you choose to go to Tasikmalaya? I choose because I met her accidentally
during my traveling in Jakarta, and she said this is her hometown. So I decided to come and look a little bit to explore around because I prefer more countryside than the big cities, because here you can see more human stories and how the real people living in their everyday life. You know, this is according my channel. I get more interested about like the big cities. Ya, jadi kita ketemunya tuh kebetulan sebetulnya di Jakarta, terus cerita tuh tentang perjalanannya dia sebelumnya, terus aku tawarin kenapa nggak ke Tasikmalaya juga. Di Tasikmalaya juga banyak tuh tempat-tempat yang bersejarah, kemudian juga bagaimana kehidupan antara kota besar dengannya, kita yang di Tasikmalaya tahu lah ya gitu ya, sosok gitu. Jadi kenapa itu nggak dieksplor juga? Jadi pada saat itu jadinya oh iya ya kenapa nggak ya gitu, tertarik juga sepertinya melihat kehidupan di pedesaan seperti, atau misalkan kota tapi ada pedesaannya juga gitu. Jadi dia tertarik untuk mengeksplor itu juga gitu. Jadi sebetulnya sih tidak masuk ke planningnya dia untuk travel ke Tasikmalaya gitu, cuma karena itu ketemu secara tiba-tiba dan akhirnya memutuskan oh iya ya kenapa tidak gitu. Itu aja sih, kayak simple. Oke, dan siap-siap ini dari siswa-siswi yang lucu imut. Ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Ada? Oke, boleh perkenalan dan shoot juga ya kamera, silakan. Ada mic-nya? Boleh perkenalan dulu dan nanti langsung bertanya ya. Hi guys, my name is Fatih Haidar Asegaf Himawan, and I plan to work in the Japan after graduating from school. Based on your experience, what should I prepare to be going there before going in Japan? What I recommend you? Where are you going in Japan? Where? Tokyo or Tokyo? First of all, you need an application called Suica. Suica they using to pay everything for the train tickets, the vending machine, everywhere you can use it. Without that, you must standing in the line for buying a ticket for the bus or for the train, and you need like a Google map or something, because Tokyo is huge. The metro station is chaotic. There is many. It's I think about 60 train line only in Tokyo. So, but it's very beautiful, and you must taste everything. The people are very kind, so you will be very good. There will be no problem. I wish you all the good luck. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan juga pemirsa, bagi Anda yang penasaran ya bagaimana sih keseruan dari beliau gitu ya selama kemarin solo traveling gitu ya. Silakan kami hadirkan tentunya cuplikan untuk Anda video beliau ya selama kemarin di Jepang, China, Vietnam, Malaysia ya. Dan lain-lain, pokoknya banyak. Kita saksikan cuplikan video berikut ini. Dan tentunya nanti boleh di komen ya. Gitu, go. Oke, siap pemirsa Radar TV yang ada di rumah. Kita lanjut lagi ke Dedek cantik, bukan Dedek cantik, Dedek imut ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Udah. Oke. Sekarang dari ciwi-ciwinya ya. Sebelah sini, silakan. Tadi ada yang udah mau bertanya, silakan. Oke, berdiri, boleh berdiri, perkenalan dan langsung bertanya ya. My name is Sasha Kadirana, so I want to ask you, what's the most unforgettable view or experience you stumbled upon since that in Indonesia? What is the? I think it doesn't hear correctly. Unforgettable moment in Indonesia. For me, it was in Sumatra. When I was in Bukit Lawang, I went on a jungle tour, and I filming a real orangutan, not in the zoo, in the natural. He was on the top of the tree, and when I filming, she decided to start climbing down, and it was in front of me like
50 centimeter, like this far, a huge one. And I got goosebumps. And also, oh my God, this was really shocking and it's so beautiful. And I lived in the jungle, edge of the jungle, in the small guest house. And every morning and every afternoon, a lot of monkeys came down. They grabbed my food or grabbed my water. They were so it was so interesting for me because in my country there is no monkeys and no jungle, so it was fascinating me. That was the best moment for me. Thank you. Ada lagi? Udah? Mantap ya kejawab. Oke. Siap-siap, kita lanjut lagi ya. Dan ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Udah gak ada. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita menyaksikan cuplikan video tentunya yang akan ditayangkan oleh kita. Boleh ya nanti di komen silakan. Sacred, protected by unseen spirits. And here, this is the Infinity Lake. Actually, this is one of the most famous photo spot in the Clay Tunnel and in Dalat. Hello. Sok mindenre számítottam, de azért erre nem. Egészen elképesztő, hatalmas terület. Wih, mantap. Siapa ini yang cita-citanya juga ingin gitu ya keliling dunia? Mantap banget. Ya pemirsa, kita akan lanjut tentunya usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke pemirsa, barusan kita sudah melihat tentunya ya ada video-video dari beliau gitu kan, mantap sekali, tentunya keren banget. Jadi ikutan ingin kemana-mana gitu ya. Mantap banget ya. Dan sekarang kita di segmen ketiga ya, terakhir. Bagi bestie-bestie yang mau bertanya silakan boleh ya, di segmen ini ada kesempatan satu kali lagi. Oke, siap ya yang mau gitu kan. Oke boleh. Dan sekarang juga kita ditemani oleh baru ya, ada siswa baru nih. Siapa? Hai, halo. Halo. Oke. Siapa namanya? Nabil. Nabil. Oke, Nabil mau sapa dulu gak orang tua di rumah? Aku masuk TV. Gitu. Boleh silakan Bil. No. Oh, gitu dong. Oke, silakan Bil, boleh langsung mau bertanya? Oke. Oke, silakan. Sir,
which country do you think is the most unique and why? Good question, very good question. For me, so far, the most unique is, I think, China. So far, because it's very difficult to get in. The language barrier, it's very difficult to communicate with them because they not really speak English, and the country is really huge, and there is 300 language in China. And as I said, the cleanness, the organization, very safety, even at the night, whatever. As a solo traveler, I think it's important to be safe. I have very expensive equipment and so on. So I think, I think it's China. Oke, Bill mau menerjemahkan Bill kepada para pemirsa? Gaskeun lah, nah Bill dong. Silakan Bill. Gimana ya? Intinya tuh Dibantu sama teteh cantik, silakan teteh. Ya, jadi sejauh ini sih yang paling menarik itu Cina ya menurut dia, karena banyak banget tantangannya, terutama dari segi bahasa. Ternyata di sana tuh sangat jarang sekali orang lokal yang bisa berbahasa Inggris. Jadi dia harus menemukan guide untuk bisa berinteraksi langsung dengan warga lokal di sananya. Kemudian juga selain itu Cina juga negara yang besar, negara yang sangat besar, dan kalau eksplor tuh kayaknya nggak bisa waktu singkat gitu. Cuma karena dia dia juga menghabiskan banyak waktu dan ya material segala macam. Tapi itu terbayar gitu, karena sejauh ini memang yang paling menarik itu adalah Cina. Juga Cina itu selain tadi sangat bersih, terorganisir bagus banget, dan dia juga sebagai solo traveler tuh nyaman di sana tuh. Jadi kamu mau keluar malam, mau kemana-mana sebagai orang asing di sana tuh sangat nyaman sekali. Jadi tidak khawatir walaupun pergi malam ataupun kapanpun itu di mana-mana tuh di sana aman. Bahkan di setiap lorong-lorong publiknya tuh juga ada CCTV gitu. Jadi seperti orang asing seperti dia tuh akan merasa sangat terlindungi gitu kalau misalkan travel ke Cina. Sejauh ini sih Cina katanya. Gitu. Oke. Jadi pemirsa, tadi juga kan kita sudah lihat ya di videonya beliau sendiri ya solo gitu kan. Kepo nih, penasaran kenapa sih awalnya ingin jadi seorang apa sih namanya tuh? Solo travel. Iya, solo travel gitu. Yeah. Kenapa sih gitu? Yeah. Why? Yeah. What do you feel about that solo? Okay, As a solo traveler? Yes. Sometimes it's really difficult and challenging. Of course, solo traveling gives you unlimited freedom. I can go wherever I want, whenever I want. One place I like, I stay. One place I don't like, the next day I can move away. But sometimes it's feel lonely. Of course, you meet new people and you collect some friends, but it's also difficult because I knew and I know after a few days or a few weeks I have to say goodbye to them, and because I just keep going and keep going. But it's also really, really fascinating and very exciting. I like adventure, and I think Indonesia gonna be one of the most biggest adventure in my life, to traveling the whole country until very, very far east, until Komodo and Papua. So I'm so excited and so ready and waiting for it. What kind of adventures and people waiting for me. Ya. Jadi perasaannya tuh gimana ya, susah digambarkan sebetulnya karena banyak banget tantangannya. Kadang juga dia sebetulnya sebagai traveler, solo traveler itu sebetulnya ada enaknya juga karena dia bisa menentukan kapan dia mau pergi, kapan dia juga mau kemana dia pergi, pokoknya bebas, jadi tidak tergantung sama seseorang atau siapapun. Cuma kadang juga dia merasa kesepian karena dia harus ketemu lagi, harus menemukan cara gitu, gimana nih misalkan mau ke tempat ini dia harus nyari sendiri referensinya, kemudian dia juga harus
dia mencari tahunya tuh benar-benar sendiri gitu, tidak ada yang membantu gitu. Cuma ya itu menjadi tantangan dia, dan dia juga seorang yang suka tantangan, termasuk yang suka tantangan. Jadi ya itu dinikmati saja gitu, karena menurut dia menjadi seorang traveler, solo traveler itu memang ya sudah pasti akan banyak tantangannya, dan dia pikir nanti di Indonesia ini akan menjadi tempat yang kayaknya challenging banget, banyak tantangannya, karena kan Indonesia besar. Kemudian juga setiap lokasinya juga punya ciri khasnya masing-masing. Jadi ya menurut dia nanti kayaknya so far di Indonesia akan lebih banyak tantangan sih sejauh yang dia pikirin itu kayaknya. And also, I just like to say, because I'm traveling alone, some of my friends at home, they think, oh, you are on holiday, you are on vacation for a long time. And I say no, because I have to planning my traveling. I have to booking the accommodation where I want to go. I have to read the script, what I want to filming. As you people here, if you film industry, you know how hard it is to make one video. And can you imagine, I do everything just by myself, editing, pick up the music, I have to make the narration, I have to filming it, go to the field. So it's sometimes very, very difficult to do this everything completely alone. Ya jadi teman-temannya di sana tuh kadang nganggap remeh gitu. Kamu mah cuma liburan doang, kan gampang tinggal misalkan pindah dari negara sini ke negara sana gitu. Padahal yang dia lakukan tuh bukan seperti itu. Jadi yang dia lakukan itu semuanya terorganisir dengan baik, dari mulai dia harus booking hotel, kemudian dia juga menyiapkan, misalkan mau ke satu tempat nih, dia siapin dulu skripnya, kemudian kayak tempat apa sih yang menarik di daerah situ tuh apa. Jadi semuanya itu benar-benar dipikirkan. Jadi tidak hanya random kita misalkan pergi ke suatu tempat kemudian datang aja tanpa skrip apa-apa, atau misalkan kayak ya udah datang aja gitu. Mau apapun ada di sana di video aja, enggak seperti itu. Jadi sebelum dia travel itu dia akan mempersiapkan dulu misalkan skripnya, kemudian tempat mana yang harus dia kunjungi, kemudian juga dia akan pesan hotelnya, akomodasi dan lain sebagainya, itu benar-benar dipikirin. Jadi tidak hanya kalau misalkan kayak kita nih, kalau liburan Bandung ya udah ke Bandung, udah aja. Jadi tanpa konsep. Nah, kalau dia tuh berbeda. Jadi dari mulai proses editing, kemudian juga ngedirect, kemudian juga nanti masukin edit video untuk dia upload ke YouTube juga dia butuh ya dia lakukan sendiri gitu, tanpa bantuan siapapun gitu. Jadi tidak hanya sekedar liburan yang random kalau anak sekarang bilang gitu ya. Jadi dia itu melakukannya dengan skenario gitu. Jadi benar-benar terorganisir dengan baik, dari mulai pertama setelah dia memilih tempat atau daerah, dia langsung nanti tuh cari daerah mana yang kira-kira menarik untuk dia sesuai dengan passionnya dia ya. Misalkan dia pengennya tentang pedalaman, nah dia nanti akan explore tuh itu lebih dalam lagi, kira-kira tempat mana yang menarik. Jadi bukan tempat-tempat yang tadi ya, yang bukan tempat yang viral, tapi tempat yang fashionnya dia gitu, yang memang dia ingin cari gitu, yang berbeda dari traveler lainnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar holiday atau liburan aja gitu. Wis, mantap. Sudah dikasih waktu ya. Oke, terakhir deh ya. Pertanyaan terakhir, kedepannya. Nah, ini rencana kedepannya mau seperti apa sih gitu. Can I say one more thing? What is your plan for future? She asking. My plan is for future. After Indonesia, I will go to India for 4 months, then Nepal, Bangladesh, then Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, and then Africa. But I also would like to say for the children around me to inspire them. This is one of the part of my traveling, to whatever is your dream, following it. Don't listen to anyone else who want to say to you, don't do this, don't do that. If you want something and passionate and really wanna, go ahead and doing it, because you will regret it if you not do it. This is my recommendation for the young ones. Jadi rencana kedepannya setelah Indonesia nanti mungkin 4 bulan akan di India, kemudian Nepal, kemudian juga Bangladesh, Kazakhstan, Turkmenistan, seperti itu. Dan tapi ada satu hal penting nih yang buat adik-adik semua nih, tadi mungkin udah denger ya, udah bisa menangkap ya isinya. Jadi intinya kalau kalian punya mimpi,
punya cita-cita, kalian harus ikuti itu. Jadi jangan kalian mendengarkan kata orang misalkan, oh ini susah nih buat, misalkan ada yang bercita-cita ke luar negeri atau sekolah di luar negeri atau misalkan mungkin bekerja di luar negeri, terus kata orang jangan nanti jauh atau gimana, itu jangan dengerin. Ya jangan dengerin. Jadi kalian harus ikuti kata hati kalian. Jadi kalian harus betul-betul berjuang untuk menggapai cita-cita kalian. Jadi fokus untuk meraih cita-cita yang ingin kalian gapai. Jadi jangan dengerin orang di kiri kanan, jadi fokus aja, karena itu yang akan membuat kalian itu merasa puas kepada bangga terhadap diri sendiri. Nah, nanti kalau misalkan kalian tidak melakukan itu dengan sepenuh hati atau misalkan sudah berjuang maksimal, nanti kalian pasti menyesal kalau misalkan kalian udah punya cita-cita nih, tapi justru orang lain yang dapat, jadi kayak, wah kenapa saya nggak kayak gitu juga ya. Nah, jadi jangan sampai punya perasaan seperti itu. Jadi kalau kalian punya cita-cita, kalian harus kejar cita-citanya dan tentu saja dengan belajar dan bekerja keras ya. Itu saja. Thank you. Thank you very much. Thank you. For sharing Thank you. story with us. Thank you. Good, mantap sekali. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua ya, adik-adik dan yang ada di sini dan juga pemirsa yang ada pemirsa Radar TV ya yang ada di rumah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita. Jangan takut mau pergi kemanapun, walaupun sendiri ya. Walaupun sendiri. Itu, walaupun solo nggak apa-apa. Gas aja gitu. Karena kita udah tahu di sana pasti banyak sekali pembelajaran bagi kita semua. Thank you. Thank you very much. Wow. Terima kasih. Ya. Dan Teteh juga terima kasih ya, Sama-sama. mengurangi beban tim editor. Iya gitu. Jadi langsung kalau ada Teteh kan bisa langsung ya. Kalau nggak ada nanti harus ini double job nih. Oke, adik lucu juga terima kasih banyak ya. Dan juga yang di belakang layar ini adik-adik lucu terima kasih banyak sudah hadir di Radar TV. Semoga menginspirasi kita semua, oke? Oke, mau bilang terima kasih? Thank you. Oke, bareng-bareng dong. 1, 2, 3. Thank you guys. Thank you very much. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada pemirsa Radar TV yang ada di rumah. Terus saksikan program Semangat Pagi dari Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Saya Eka Amalia Siti Patona dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat. Bye. Bye.